Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga pagi hari ini kabarnya baik-baik saja teman-teman ya. Oke, ketemu lagi tentu di channel Agus Putra Wates. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi informasi ya pada teman-teman semua. Ya nggak jauh ya dari audio. Ini kebetulan saya hari ini ada sedikit beres-beres ya. Jadi bersih-bersih kondisi part sound system saya dan saya mau sedikit berbagi mengenai sistem dari sound ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum begitu atau baru memulai ya, baru memulai untuk memiliki sebuah sound, belajar bagaimana sistem dari sound itu. Ini saya coba mempraktekkan sekalian nanti saya juga mau mereview kondisi dari routing audio saya. Ini kebetulan saya di sini yang saya dudukin ini saya settingkan untuk sistem 3W. Jadi di sini buat low 18x2, yang ini buat mid ini 15, dan yang ini buat high ini 12 per Twitter ya, yang ini. Jadi sistemnya 3W, walaupun yang ini mungkin ini istilahnya enggak high murni ya, karena ini ada 12-nya, jadi mungkin masih sedikit ada mid tipisnya. Tapi secara sistem boleh dikatakan ini adalah sistem 3W dari 3W. Sedangkan untuk kebutuhan kita mengcover untuk 3W sistem ini, berarti kita minimal butuh untuk power itu 3 channel ya, satu channel dan satu channel. Jadi bisa mungkin teman-teman menggunakan power yang misalkan rakitan teman-teman di rakitan itu menggunakan 3 channel, itu bisa dipakai. Atau mungkin teman-teman yang menggunakan 2 channel, itu nanti yang satunya spare ya. Kalau yang bawah ini saya main 4 ohm, ini 18x4, 18x2, ini main 8 ohm, ini main 8 ohm ya, walaupun ada driftnya ya, ada high-nya ya gitu. Untuk ini satu channel ini saya pakai menggunakan di belakang sini, teman-teman kelihatan ya, ini power buat low ini BTL ya, ini BTL kelas D, masing-masing channel ini BTL kelas D. Jadi mungkin dari dekat teman-teman bisa lebih jelas ya mungkin ya. Nah, mungkin dengan kondisi dari sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi saya review ulang ya, untuk sistem saya yang saya praktekkan hari ini adalah sistem 3W, di mana ada low, ada mid, dan ada high. Nah, untuk kebutuhan powernya itu ada 3 channel. Ini yang bawah ini BTL. Saya ambil hanya satu sisi yang B aja, ini buat ngedrive dari 18 in kali 2. Terus yang di atas ini juga ini bukan BTL, ini kelas D HB 90 VDC. Yang di sini saya pakai buat low 15, sedangkan yang sebelah sini saya pakai buat high-nya 12 per Twitter. Jadi yang saya pakai hanya dua power, yang satu channel ini spare nggak saya pakai. Terus mengenai sistemnya 3W itu di sana di DLMS ya. Di DLMS saya itu saya gunakan sistemnya itu 3W ya. Saya tunjukin ke teman-teman ya. Untuk di DLMS sendiri nanti saya tunjukin teman-teman ya. Saya nyalain dulu untuk DLMS-nya. Jadi secara routing ini kebetulan ini saya pakainya adalah DLMS dan equalizer. Jadi kalau dilihat routingnya adalah dari out-nya mixer, ini kabel ini ya, ini kabel ini out mixer ini masuk ke inputnya equalizer. Di bagian belakang itu teman-teman bisa melihat di channel 1 yang atas ini ya, yang atas ini saya buat masukkan input buat equalizer yang keluar dari outputnya
mixer masuk ke inputnya equalizer. Nah, nanti outputnya dari equalizer itu nanti masuk ke inputnya DLMS. Nah, di DLMS ini baru kalau kita main 3W, contoh misalkan di sini kelihatan nggak teman-teman ya? Backlight ya? Mana biar nggak kelihatan ya? Biar nggak backlight sinarnya. Nah, ini aduh. Nanti coba ya. Sinarnya terang banget. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada tulisan 3W. Jadi sistem ini nanti yang kita pakai outnya ini akan 3W. Kalau misalkan kita pilih yang lain misalkan 2W, tinggal kita pilih misalkan sebelumnya. Nah, ini misalkan 2W saya pilih nih. Nah, ini kalau misalkan kita milih 2W ya nanti outputnya dari DLMS akan keluar 2W, yaitu low dan high ya, low dan high. Jadi karena sistemnya sini yang saya pakai adalah 3W, jadi saya akan pindah ke 3W ya kan. Terus di load. Nah, ini output dari DLMS ini adalah 3W, low, mid, dan high. Nah, ini untuk pengkabelan belakangnya teman-teman. Jadi yang kabel ini yang kita lihat dari mixer tadi, yang keluar dari out dari DLMS tadi masuk ke bagian sini nih. Nah, di bawah kelihatan kan? Nah, itu jack XLR ini adalah channel buat low-nya. Terus yang mid kita ambil yang sini, ini mid, dan yang ini adalah high. Nah, ini keluar dari out dari DLMS. Baru outnya speaker ini ke mid, ini ke high, ya kan? Terus yang paling bawah ini ke low, kan? Nah, maksudnya di situ teman-teman, itu ke low. Ini saya paralel 18x2, yang ini mid, yang ini high. Nah, itu high. Jadi cara pemasangannya kayak gitu teman-teman ya. Tinggal nanti penyesuaian buat setting crosspointnya. Jadi saya sedikit tampilkan settingan crosspoint saya. Caranya tinggal pencet aja di sini nih, crossover. Nah, nanti di sini akan keluar nih. Nah, sistem crossovernya ini banyak pilihan ya, di sini kan ada sistemnya adalah low, mid, high 3W ya. Yang sebelah sini ini buat low, mid, ini high. Nah, gitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman setting sendiri untuk settingannya dari DLMS bagaimana. Di situ kan fiturnya banyak, ada delay, ada kompres, ada equalizer ya kan. Gitu. Jadi teman-teman bisa bereksperimen menggunakan DLMS ini. Gitu. Sebenarnya di dalam DLMS ini ada equalizer teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pencet EQ, nah nanti di sini keluar tuh equalizer. Nah, biar gitu, nanti di menu ini juga banyak, nanti teman-teman bisa cari ya, beda merek, mungkin sedikit berbeda fitur ya, mungkin ya, karena saya belum pernah menggunakan selain DP gini, baru pertama kali saya pakai DP, karena sebelumnya saya pakai analog Behringer dan Asle ya. Kalau misalkan nanti sistem 2W ya tinggal teman-teman sesuaikan aja, misalkan 2W low dan high ya tinggal 18x2, sama mungkin di sini directnya ini mungkin lebih ke ke full ring ya, jadi nanti bisa cover untuk mid dan lebih kayak gitu ya. Ya semua eksperimen teman-teman untuk memiliki sebuah hasil suara yang sesuai dengan keinginan itu ya, kita mau nggak mau ya kita harus eksperimen. Oke ya, gitu aja. Mungkin saya nggak akan record untuk cek soundnya karena mungkin banyak copyright sekarang teman, mau nyari lagu yang nggak copyright juga susah, kecuali kita punya mid lagu sendiri. Oke, itu aja buat informasi, sedikit referensi buat teman-teman yang mau mau membangun sebuah sound mulai dari nol
Ya, mungkin jadi gambaran apakah nanti teman-teman mau main 2W, apakah mau main 3W, ataukah mau main 4W mungkin gitu. Jadi tentunya setiap W itu harus apa namanya ya memiliki kontrol sendiri gitu ya. Jadi mungkin kalau di kota-kota besar kalau di tempat saya mungkin akan lebih efisien jika kita main 2W. Jadi 18 per pesuring gitu kan. Jadi 18 kali 2 yang atasnya mungkin 12 kali 2 atau mungkin 15 kali 2 plus height gitu, nanti yang atas dimain gitu. Nah semua tergantung dari teman-teman untuk bereksplorasi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Matur nuwun, matur thank you, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Agus Putra. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.